anemia, tanda dan gejala penyakitnya, faktor penyebab, pencegahan, dan pengobatan. Baiklah, langsung saja selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, maksud kedatangan saya di sini yaitu untuk membahas seputar mengenai anemia. Nah, di sini apakah bapak-bapak atau ibu-ibu telah mengetahui apa itu anemia? Nah, kalau belum tahu, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, anemia itu adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kita itu tidak mencukupi atau kadar Hb kita rendah. Nah, pada masyarakat pada umumnya biasa menyebut penyakit anemia ini disebut juga dengan kurang darah. Nah, apabila kita kekurangan darah, maka suplai oksigen yang akan membawa oksigen ke seluruh tubuh itu akan berkurang, sehingga kita akan mudah merasa lelah. Nah, di sini saya akan memberitahukan tentang Hb normal untuk laki-laki. Pada laki-laki dewasa, Hb normalnya itu sekitar 14 sampai 18 gram per desiliter. Jadi kalau di bawah itu otomatis sudah disebut dengan kurang darah. Maka harus di-check up ke dokter. Nah, sedangkan pada wanita dewasa Hb yang normal yaitu 12 sampai 16 gram per desiliter. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang saya akan beralih ke tanda dan gejala penyakit anemia. Nah, bagi bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang belum mengetahui tanda dan gejala anemia itu, di sini yang pertama adalah lemah, letih, lesu, dan lunglai. Karena jika kita kekurangan darah, otomatis aktivitas kita terganggu. Kita akan mudah lelah, capek. Lalu yang kedua, muka pucat. Nah, otomatis jika darah kita berkurang, maka muka kita yang sebelumnya merona akan menjadi pucat. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan dengan jantung berdebar-debar. Nah, kenapa anemia ini identik dengan jantung kita berdebar-debar? Karena pada saat kita kekurangan darah, maka jantung akan memaksa memompa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi ini sangat berbahaya sekali bila tidak ditangani dengan cepat. Sakit kepala pun menjadi salah satu tanda dan gejala anemia. Konsentrasi kita menurun. Misalnya kita sedang bekerja, lalu tiba-tiba konsentrasi kita menurun. Nah, itu bisa jadi salah satu gejala dari anemia. Nah, satu lagi yaitu mengantuk. Nah, mengantuk di sini terjadi karena suplai oksigen kita itu tidak bisa berkonsentrasi. Kita jadinya nggak bisa berkonsentrasi. Karena apabila konsentrasi kita menurun, terus kita lelah, capek, pasti kita akan mudah sekali mengantuk. Nah, makanya jika tak ingin kurang darah, maka pada malam jangan begadang. Kita nggak boleh begadang, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya saya tanya kepada bapak atau ibu, apakah masyarakat di desa ini mengetahui apa penyebab anemia? Nggak ada yang tahu? Oke, di sini saya akan memberitahukannya. Nah, penyebab yang pertama yaitu gangguan penyerapan makanan. Nah, apabila kita memakan sesuatu dan sesuatu itu tidak terserap dengan baik, atau walaupun kita mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau vitamin B, tetapi terjadi gangguan penyerapan makanan, itu otomatis kita akan mudah terkena anemia. Lalu yang kedua, makanan yang kurang bergizi. Nah, di sini siapa yang suka makan junk food atau makanan-makanan restoran, itu juga salah satu penyebab kita mudah terkena anemia. Karena makanan-makanan itu kurang akan zat besi, kurang vitamin B3. Nah, selanjutnya penyebab yang ketiga yaitu pendarahan, terutama pada saat haid. Nah, saat kita menstruasi, darah banyak keluar. Jadi dianjurkan pada setiap wanita, remaja maupun orang dewasa yang saat mengalami haid harus mengonsumsi suplemen penambah darah atau suplemen zat besi seperti sangobion, sakatonic liver. Nah,
seperti itu wajib dikonsumsi agar darah yang keluar akan terganti dengan darah yang baru yang kita makan tablet penambah darah itu. Nah, ibu-ibu bisa membelinya di apotik terdekat. Kita tanya saja di situ, bilang adakah obat penambah darah seperti sangobion, Saccharomyces liver, pasti kasih. Nah, selanjutnya kita beralih ke pencegahan. Nah, walaupun kita tidak memiliki riwayat genetik mengalami anemia, kita juga tidak boleh terlalu sombong bahwa kita tidak terkena anemia. Kita harus mencegahnya. Seperti yang pertama, kita harus mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi. Nah, makanan yang tinggi zat besi di sini seperti bayam, seperti daging tanpa lemak, susu tanpa lemak, ya itu. Jadi saya anjurkan apabila ibu-ibu ingin ke pasar, maka belilah bayam, karena pada bayam itu terdapat banyak sekali zat besi yang akan mudah diserap tubuh sehingga darah kita tidak mudah berkurang. Lalu yang kedua, kita harus menghindari gigitan nyamuk malaria, karena apabila kita digigit nyamuk malaria, otomatis kita akan kekurangan darah. Lalu yang ketiga, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih yang sehat di sini seperti kita harus menjaga kebersihan lingkungan, kita harus menerapkan pola-pola hidup sehat agar tidak terjadi penyakit yang mendorong kita untuk menderita penyakit anemia. Nah, pencegahan yang terakhir yaitu mengonsumsi tablet penambah darah saat haid, hamil, dan saat nifas seperti yang saya jelaskan tadi. Ibu-ibu atau bapak-bapak bisa membelinya di toko apotik terdekat. Lalu di sini kita ke pengobatan. Nah, apabila bapak-bapak atau ibu-ibu memiliki riwayat menderita penyakit anemia atau ada keluarganya yang menderita penyakit anemia atau mengalami tanda-tanda yang di atas tadi, seperti yang saya sebutkan, yang lelah, letih, lemas, lesu. Nah, kita harus merujuknya atau membawanya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Nah, di situ nanti para petugas kesehatan di situ akan memberikannya sebuah obat seperti suplemen penambah zat besi dan vitamin B12. Nah, ini untuk meningkatkan volume darah agar kita tidak terjadi kekurangan darah. Nah, apabila anemia berat, misalnya kekurangan darah yang sangat berat, itu biasanya dokter menyarankan untuk transfusi darah. Ini biasanya kalau transfusi darah ini kalau anemianya sudah berat sekali atau orang ini hampir meninggal atau orang ini sudah kelelahan sekali, maka pertolongan tercepat apabila kita membawanya ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, pasti dokter akan menyarankan kita untuk melakukan transfusi darah. Lah, bapak-bapak atau ibu-ibu, itulah tadi penyuluhan dari saya mengenai seputar penyakit anemia, baik definisinya, pengobatannya, pencegahannya, makanan-makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi apabila kita menderita anemia yang vitamin B12 ataupun suplemen penambah zat besi harus dikonsumsi. Nah, jadi saran saya, ayo jaga kesehatan sekarang juga, karena kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Nah, jangan sampai jika kita mengabaikan hal kecil ini akan berdampak berbahaya di masa yang akan datang. Nah, saya sekali lagi tekankan bahwa penyakit anemia ini jika dibiarkan akan menjadi penyakit yang serius. Apabila jika kita sampai lelah, pingsan, dan tidak mendapat pertolongan yang dengan cepat, maka penyakit anemia ini bisa menyebabkan orang meninggal. Nah, sekian dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan chat saya. Saya tadi sudah memberikan nomor WA saya kepada bapak-bapak atau ibu-ibu.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi materi penyuluhan mengenai penyakit anemia yang saya bawakan.